bantuan BLT 74, bantuan BST 75 awal pertama, sehingga karena kemarin itu ada bermasalah karena terselip di antara 77 terselip nama aparat di dalam, hingga kemarin dari sosial minta untuk dikasih keluar, hingga kemarin kami sudah rekrut nama 5 aparat itu kami sudah keluarkan, sehingga tinggal 72 kakak yang penerima BLT BST. PKH ada 121. Kalau tentang bangunan kantor desa mungkin di tahun 2020 ini sudah ada rencana untuk merubah kantor desa. Perobatannya mengalokasikan berapa persen ya untuk BNT? Kan ada 35, 30. 30 karena pagodana 1,3 ya. Yang terima hanya 70. Maksud kamu penjelasan yang menerima BNT hanya 70 berapa? 72. Karena di situ ada pegawai negeri kontrak dan PKH bisa double BST-nya. Berarti dia tidak ada lagi yang layak menerima, begitu semua sudah terakomodir. Iya. Berarti terima BT dan desa di 70. Yang 72 BST, BLT-nya 74, PKH-nya 121. BT 74 Dari dan jumlah desa. kakak 300. Jadi baik Itu saja. Bapak Sekretaris, ya saya rasa mungkin datanya belum valid Bapak KSMD. Jadi perhatian. Jadi Bapak Mama, apa yang saya sudah sempat sampaikan awal, ini karena tugas kami di Komisiar, kami harus turun. Itu monitoring bagaimana tentang keadaan new normal saat ini, bagaimana tentang penanganan COVID, dari dana desa yang sudah dialokasikan 60 juta, 100 juta mungkin 60. Lalu bagaimana masyarakat itu bisa, apakah semua sudah bisa dapat terima APD yang dibagi dan tidak. Lalu jumlah kakak itu secara real, seperti boleh ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewatkan, ya tidak bisa dianggarkan dari BLT itu. Mungkin sesegera mungkin sesuai arahan RDP 30 April itu harus disiapkan fotokopi kartu keluarganya, diinput di kecamatan, lalu disampaikan kepada pemerintah daerah supaya itu bisa ditalangi lewat dana yang refocusing. Itu yang semula 50 miliar lalu akhir-akhir ini sudah naik sampai 90 miliar. Nanti pemerintah kabupaten akan koordinasi dengan tingkat provinsi. Itu seperti itu langkah. Jadi kalau ada masyarakat kita yang belum, supaya menghindari persoalan. Berkaitan dengan itu, Bapak Sekretaris, teman-teman yang ada di kecamatan juga, tolong dibantu desa-desa universitas bagaimana. Contohnya wajah desa perobatan saat ini. Kita masuk dalam kantor desa yang sangat tidak memungkinkan, tidak layak Bapak Sekretaris. Minta maaf banyak Pak Sek, kita mendorong supaya itu bagus adanya. Harus diinventaris. Lalu juga pengelolaan dana desa juga harus nampak. Ya kan? Ini kan radius kota kecamatan. Masa sih radius kota kecamatan ya dengan dana yang begitu besar yang dikelola di desa, kalau masih ada rumah tidak layak huni, ini jelas menjadi satu persoalan. Persoalan ini yang hidup dengan berbagai persoalan bukan di tingkat kecamatan, ada pada bapak mereka yang ada di tingkat desa, yaitu bapak desa dan seluruh pangkat. Sisa memulai membangun itu dari mana? Lalu harapan kita, kalau ada gesekan di desa itu hal yang wajar. Tetapi harus dibangun komunikasi yang intens secara persuasif itu supaya tidak boleh ada jarak
antara pimpinan, perangkat desa dan masyarakat itu sendiri. Ini kita mau dorong. Kalau itu tidak ada saling keterbukaan, saling percaya antara satu dengan yang lain, ujung-ujung kalau ini dibiarkan kepala seksi, berarti nanti ranah-ranah hukum itu masuk. Tidak enak. Kalau sudah ranah hukum itu sudah masuk, kita berurusan dengan hukum, berarti situasional kehidupan di tingkat desa itu tidak akan terjamin. Dendam baku dendam itu akan tumbuh, ya kan? Apa itu yang kita mau? Kan tidak mungkin. Oleh karena itu, perangkat desa yang ada, apalagi sudah didukung dengan insentif sesuai dengan aturan di golongan 2A, itu gaji 2 juta lebih, ya kan? Kalau sudah gaji 2 juta lebih, berarti bapak mama perangkat desa yang ada di sini harus betul-betul dalam satu kekuatan dari kepala desa sekretaris mendukung perencanaan itu yang tepat sasaran, bisa ada hasil yang nampak seperti itu. Bisa dong? Ada perangkat desa sih. Mungkin itu yang kami lalu lintas sementara dulu, nanti baru akan masuk pada bagaimana mungkin secara detail kami bisa kunjung apakah itu visi yang sudah dibangun, bagaimana hasilnya. Nanti kami akan cari waktu. Tapi saat ini kami lalu lintas sementara. Oleh karena itu juga pada kesempatan ini kami minta mungkin ada masukan dari Bapak Mama yang ada menjadi catatan kami untuk kami bahas juga setelah pulang dari ini, sesuai dengan harapan teman-teman kita pilih dia cocoknya di mana, kita bisa tidak lanjuti itu yang tadi di mana gitu. Waktu dan kesempatan saya beri ruang Bapak Mama untuk menyampaikan pendapat, tapi ingat di sini kita bukan datang untuk ribut-ribut ya. Sini kita datang untuk bagaimana saling bisa kenal satu dengan yang lain. Tupoksi kita bisa baku kenal. Oh ini Komisi A, ini perangkat desa, ini staf kecamatan. Jadi kita bisa sesuatu kita ketemu di mana kita bisa kenal. Oh dulu saya pernah ketemu nih. Seperti itu Bapak Mama. Ya. Waktu dan kesempatan. Masuk. Terima kasih Bapak. Sedikit saya klarifikasi menyangkut kantor desa Bapak, yang kompleks. Kantor desa ini lokasinya tidak bermasalah, tapi penyelenggaranya yang bermasalah. Mulai dari tahun anggaran 2015, dari definitif prosesnya sudah demikian Bapak. Setelah itu akhir masa jabatan diterima oleh PLT dari staf daerah. Dari staf daerah melaksanakan posisinya yang setengah ini. Entah bagaimana biayanya juga, PLT juga itu celaka. Dia salah gunakan ini uang Bapak. Ya, yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Setelah 2018, pada desa definitif terlantik. Di situ terkanjang dia. Menurut pendamping, penganggarannya tidak ada lagi menyangkut kantor desa secara petunjuk keuangan Kementerian Dalam Desa. Kecuali dia harus merancang anggaran untuk pembuatan aula begitu Bapak. Menurut saya ini dari LPM Bapak ya. Pembuatan aula, maka dalam perencanaan pembuatan aula itu baru kemarin PLT itu kami desak untuk diserahkan aset 2017 yang ada sepanjang ini yang masih terlantar ini masih bagian dari tanggung jawab daripada PLT kemarin Bapak. Sehingga memang jangan Bapak yang lebih sakit atau wakil kami dari Dapil Ambat yang lebih sakit. Di sini kami hanya bisa bernapas tapi sudah mati rasanya. Jangan rasa sakit tapi sudah mati dengan perlakuan penyelenggara terdahulu. Sedangkan kalau lokasi ini tidak bermasalah. Yang bermasalah itu pengguna anggaran. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Adi Sekretaris tadi, awal tahun anggaran kemarin waktu kami adakan Musren Bangdes, LKPDes itu kami coba mengajukan dan ternyata diterima untuk membuatkan sebuah aula pertemuan. Jadi barangkali kalau corona ini tidak serap dana lagi, berarti tahun ini kami akan buat. Sedangkan kalau menyangkut pelepasannya jelas desa ini sudah desa tua Pak. Karena di zaman Sumba Barat dulu Mama, desa ini sudah berdiri, malah anak sulungnya Barokonda ini sudah mandiri. Tetapi karena kecelakaan yang ditimpa terus ini desa, maka ternyata seperti ini rasa sakitnya Bapak itu. Jadi terima kasih atas
saran karena itu juga untuk kita sekalian. Cuma kronologisnya tidak berarti kita tidak mau bangun atau tidak terbangun karena bermasalah. Tidak ada masalah dari masalah tanah, tapi yang masalah itu pengguna anggaran. Nah itu. Terus menyangkut lokasi tadi, terus menyangkut edaran Pak Bupati per Januari 2019 itu sampai hari ini dengan tindak lanjut itu belum ada yang diturunkan oleh PLT, karena pada saat itu dinas DPMD itu kena bencana begitu, bencana aturan, dan sampai dengan saat ini PLT juga bagaimana kita mengimplementasikan aturan ini tidak ada tindak lanjut Bapak. Yang mestinya dulu kita edaran Pak Bupati secara media sosial yang harus masukkan berkas tanggal 2 dan tanggal 3 Januari, dan sampai saat ini realisasi penjelasan lebih lanjut dari dinas PMD atau PLT ini tidak ada Bapak. Sehingga juga macamnya berwarna-warni ini penetapan perangkat pemerintahan desa di masing-masing wilayah. Kebetulan saya juga dari FKDM ini, saya turun di Kodi Utara warnanya beda, turun di Kodi Tengah warnanya beda dalam mengimplementasikan edaran Bupati dari menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 secara informasi daripada pimpinan daerah. Jadi barangkali mumpung hari ini juga sudah berkat untuk kami juga, barangkali saya kembali ini bisa disampaikan kira-kira sejauh mana menyangkut tindak lanjut daripada edaran Pak Bupati ini. Kalau memang edaran ini sudah tidak pas lagi dengan situasi, kalau boleh ditarik kembali, cabut kembali ini edaran, supaya juga kami di desa itu tidak susah begitu Pak. Itu barangkali itu dari saya kembali ke terima kasih. Jadi baik, terima kasih. Saya jawab yang itu. Itu surat edaran Bupati sudah jelas. Jika saya tersalah tanggal 5 Januari untuk sesegera mungkin seluruh perangkat desa yang ada mempersiapkan itu kelengkapan ijazah. Itu diverifikasi oleh tingkat kecamatan, dan nanti camat akan memberikan rekomendasi apakah kalau sudah sesuai semua dengan perangkat yang diajukan dengan ijazahnya apa semua syarat-syaratnya itu, dia akan dikembalikan ke desa, lalu desa melakukan pelantikan terhadap perangkat itu. Itu seperti itu surat Bupati supaya bisa diikuti Pak Sekretaris. Berkaitan dengan perjalanan, karena masih banyak desa yang belum melakukan hal itu atau pendampingan tingkat kecamatan yang belum ekstra terhadap desa, sehingga sampai pada bulan April itu kami rapat dengan pendapat dengan pemerintah, karena sampai pada April itu masih ada beberapa kecamatan desa di setiap kecamatan itu belum melakukan penyesuaian itu, maka dipending sementara untuk melakukan pergantian perangkat desa. Jadi disarankan kepada seluruh desa yang ada di Sumber Daya untuk melakukan penanganan COVID saat itu. Itu seperti itu penyampaian RDP supaya bapak-bapak di desa dari itu. Nah, oleh karena itu tentang situasi hari ini tetap harus menjadi PR bagi tingkat kecamatan untuk melakukan pendampingan di setiap desa. Sesuai dengan arahan Bupati, surat itu tanggal 5 Januari kalau saya tidak salah ini ada surat. Nanti sisa Pak Camat bagaimana membagi tim yang ada di kecamatan itu untuk melakukan pendampingan di tingkat desa. Lalu kita ajak juga teman-teman di desa, setiap persoalan ngapain harus sampai di tingkat